Maka nama saya Zagi Raihadito dengan NPM G1B022061. Saya berasal dari kelas A, mata kuliah struktur beton dengan dosen pengampu, Bapak Insinyur Muklis Islam, STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu mendesain balok beton bertulang. Diketahui di sini yaitu NPM saya G1B022061, di mana nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan 6, nilai C sama dengan 1. Sehingga untuk nilai FC Aksen yaitu 21 plus C, sehingga 21 ditambah 1 sama dengan 22 megapascal. Untuk nilai FY yaitu 380 ditambah 2 kali B, sehingga hasilnya yaitu 392 megapascal. Untuk nilai FYS yaitu 225 ditambah 2 kali C, sehingga hasilnya yaitu 227 megapascal. Untuk beban mati yaitu 3,2 ditambah C per 2, yaitu sama dengan 3,7 kilonewton per meter. Untuk beban hidup yaitu 2,5 ditambah B per 2, hingga hasilnya yaitu 5,5 kilonewton per meter. Untuk nilai pi di sini yaitu 0,9, nilai B 325 mm, nilai H 650 mm. Untuk L1 yaitu 4 ditambah B per 5 sama dengan 4 ditambah 6 per 5, hingga hasilnya yaitu 5200 mm. Untuk nilai L1 lagi yaitu 6 ditambah C per 4, sehingga hasilnya yaitu 6250. Untuk selimut beton yaitu 40 mm, diameter tulangan utama yang saya pakai yaitu 16 mm, dan diameter tulangan sengkang yaitu 10 mm. Baiklah, itu masuk ke pertanyaan, yaitu buatlah desain balok beton bertulang dengan menggunakan pemodelan dari aplikasi SAP 2000. Baiklah, di sini kita harus membuat pemodelannya dulu menggunakan aplikasi SAP 2000 untuk mengetahui momen ultimate tumpuan dan juga momen ultimate lapangan. Kita masuk ke aplikasi SAP 2000 untuk mengecek momen ultimate tumpuan dan juga momen ultimate lapangan, yaitu kita harus menjalankan program SAP atau meraníkan SAP-nya. Kemudian kita pilih balok yang akan kita cek momennya. Kita masuk ke mode select. Kita pilih balok pertama yaitu balok 1. Oke. Kalau sudah kita pilih, kita cek masuk ke mode display, show table. Kemudian kita pilih bagian elemen output. Oke. Kemudian kita sudah diketahui, kita export all table ke Excel. Sehingga diketahui yaitu momen balok pertama, yaitu momen ultimate tumpuan yaitu berada di 55,172. Hingga kita bisa masuk ke pemodelan, kita bisa masuk mulai ke perhitungan yang pertama. Kita masukkan nilai momen ultimate tumpuan yang sudah kita dapatkan dari SAP tadi, yaitu sebesar 55,172. Kemudian yang pertama kita harus membagikan nilai dari momen ultimate tumpuan tadi dengan pi, yaitu 55,172 dibagi 0,9, sehingga memiliki hasil 61,3. Kemudian kita asumsikan D sama dengan DT. Kemudian Pmax yaitu menggunakan rumus 3 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali beta 1 dikali DT dibagi 7 dikali D dikali FY. Kemudian kita masukkan angka-angkanya yaitu 3 dikali 0,85 dikali 22 dikali 0,85 dibagi 7 dikali 362, sehingga hasilnya yaitu 0,0172. Maka dipakai P, dipakai Pi yaitu 0,008, masih asumsi. P
kurang dari B max maka oke. Kemudian untuk B dikali D kuadrat yaitu kita menggunakan rumus momen MUT per Pi dibagi P dikali FY dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali P dikali FY dibagi FC aksen. Untuk kita masukkan nilai yang ada, kita ganti semua nilainya sehingga mendapatkan hasil 21342877,28 mm pangkat 3. Kemudian kita mencari nilai B dan D yang proporsional. B yang kita pakai itu 250, kemudian D kita harus kita mencari menggunakan rumus akar dari B dikali D pangkat 2 dibagi B. B. Nilai dari B dikali D yang pangkat 2 yaitu nilai yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian dibagikan dengan 250 dan diakarkan. Sehingga mendapatkan hasil 318,04. Kemudian C itu H harus lebih dari D. Maka digunakan nilai H di awal. H sama dengan 500 mm dan B 250 mm. Kemudian menghitung nilai D aksen dan juga nilai D. D aksen sama dengan selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan utama. Sehingga 40 ditambah 10 ditambah 1/2 dikali 16. Sehingga hasilnya yaitu 58 mm. Kemudian D yaitu H dikurang D aksen sama dengan 500 dikurang 58. Itu hasilnya 442 mm. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung as perlu. As perlu yaitu P dikali B dikali D. Hingga hasilnya yaitu 0,008 dikali 250 dikali 442. Sehingga memiliki hasil 884 mm pangkat 2. Kemudian selanjutnya itu menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. AS yaitu 1/4 V D kuadrat sama dengan 1/4 V dikali 16 pangkat 2. Sehingga hasilnya itu 201,06 mm persegi. Jumlah tulangan tarik perlu yang kita menggunakan rumus yaitu N sama dengan AS perlu dibagi AS. AS perlu yaitu AS yang kita cari tadi dan AS yaitu di perhitungan sebelumnya. Hingga kita masukkan nilainya yaitu 884 dibagi 201,06 sama dengan hasilnya 4,40. Sebenarnya berarti kita asumsikan ke atas, kita naikkan ke atas hingga menggunakan tulangan tarik perlu sebanyak 5 tulangan. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. AS pakai sama dengan 8 dikali 1/4 V D kuadrat. Sama dengan 8 dikali 1/4 V 16 pangkat 2. Sama dengan 1005,31. Menghitung, selanjutnya kita menghitung JBD, yaitu rumusnya yaitu B dikurang 2 kali selimut beton, dikurang 2 kali diameter sengkang, dikurang N dikali diameter tulangan utama. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu 250 dikurang 2 kali 40 dikurang 2 kali 10 dikurang 2 dikali 16 dibagi 3/1. Sehingga hasilnya itu 51 mm. Menghitung nilai D aksen dan juga D. D aksen yaitu N luar dikalikan selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan ditambah N dalam dikali selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah diameter tulangan ditambah 25 1/2 diameter tulangan dibagikan N total sehingga hasilnya yaitu 74,40. Jika sudah, kita melanjutkan menghitung D yaitu H dikurang D aksen yaitu 500 dikurang 74,40 yaitu 425,60 mm. Kemudian DT yaitu H dikurang selimut beton
dikurang diameter sengkang dikurang 1/2 tulangan utama. Kemudian yaitu 500 dikurang 40 dikurang 10 dibagi 1/2 kali 16. Hasilnya yaitu 442 mm. Kemudian menghitung nilai A. A yaitu AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B. Kita masukkan nilai-nilainya dan dapatkan hasil 84,3 mm. Menghitung nilai C yaitu A dibagi beta 1 yaitu 84,3 dibagi 0,85 yaitu hasilnya 99,17 mm. Cek nilai pi yang akan digunakan. Sigma T yaitu DT min C per C yaitu 442 dikurang 99,17 per 99,17 sehingga hasilnya itu 0,0104 lebih dari 0,004 sehingga oke. Karena sigma T itu lebih dari 0,005 maka digunakan pi sama dengan 0,9. Lainnya untuk nilai Mn yaitu AS dikali FY dalam kurung D dikurang A per 2 yaitu 1005,31 dikali 392 dalam kurung 442 dikurang 84,3 bagi 2 sehingga hasilnya yaitu 11757574,330,84 Newton milimeter. Kita rubah satuan menjadi kilonewton per meter sehingga hasilnya itu 157,574. Untuk diameter Mn yaitu 0,9 dikali 157,574 sehingga hasilnya itu 141,82. 141,82 kilonewton lebih dari 55,172 kilonewton per meter hingga aman bisa dipakai. Untuk mendesain tulangan lentur balok pada bagian lapangan, yaitu kita juga mencari momennya pada aplikasi SAP 2000 tadi. Untuk mengecek nilai ultimate pada bagian lapangan, sama seperti mengecek pada momen ultimate tumpuan, yaitu momen ultimate lapangan didapatkan yaitu 74,028. 74,028. Jadi kita masukkan nilai momen yang diketahui tadi, kemudian kita bagikan dengan nilai pi sehingga mendapatkan hasil 82,25. Kemudian kita harus mengecek syarat dari B efektif. Syarat-syarat dari B efektif yaitu B efektif kurang dari 8H sama dengan 8 dikalikan 500 sama dengan 4000 mm. B efektif kurang dari SW per 2 yaitu 4000 per 2 sama dengan 2000 mm. B efektif kurang dari N per 2 sama dengan 5200 per 8 sama dengan 650 mm. Untuk menghitung AS perlu yaitu JD sama dengan 0,7 dikali H sama dengan 0,7 dikali 500 dikali 350 mm. Hasilnya itu 350 mm. Untuk AS perlu yaitu momen ultimate lapangan per pi dibagi JD kali FY. Sehingga hasilnya yaitu 599,51 mm persegi. Ini selanjutnya yaitu menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. AS sama dengan 1/4 VD kuadrat. Itu 1/4 V kali 16 pangkat 2. Hasilnya itu 201,06 mm persegi. Jumlah tulangan tarik perlu yaitu AS perlu sama dengan M sama dengan AS perlu dibagi AS sama dengan 599,51 dibagi 201,06 sama dengan 2,98. Kita asumsikan menjadi 3 tulangan. Selanjutnya kita menghitung luas 3 tulangan dengan diameter 16 mm. AS pakai yaitu 2 dikali 1/4 pi d kuadrat.
dengan 2 dikali 1/4 V kali 16 pangkat 2. Hasilnya yaitu 603,19 mm persegi. Selanjutnya yaitu menghitung nilai JBD. JBD yaitu rumusnya sama dengan yang di atas. B dikurang 2 kali selimut beton, dikurang 2 kali diameter sengkang, dikurang N dikali diameter tulang utama, dibagi N per 1. N min 1. Sama dengan 250 dikurang 2 kali 40, dikurang 2 kali 10, dikurang 2 kali 16, dibagi 3 kurang 1. Hasilnya itu 51 mm. Lebih dari 25 mm. Maka oke. Menghitung nilai D aksen dan juga nilai D. D aksen yaitu rumusnya N selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan dibagi N. Yaitu 3 dikalikan 40 tambah 10 ditambah 1/2 dikali 16 dibagi 3. Hasilnya yaitu 58 mm. D yaitu A dikurang D aksen. Oke, 500 dikurang 58 sama dengan 442 mm. DT yaitu sama dengan D, DT sama dengan 440 mm. Untuk menghitung nilai A, yaitu AS dikalikan FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B sama dengan 603,19 dikali 392 dibagi 0,85 dikali 22 dikali 250. Hasilnya yaitu 50,58 mm. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengecek Pmax yaitu 3 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali beta 1 kali DT per 7 kali D kali FY. Ini kita masukkan nilainya sehingga didapatkan hasil yaitu 0,071. P yaitu AS dikalikan B kali D. Masukkan juga nilainya sehingga mendapatkan hasil 0,002. P lebih dari P kurang dari Pmax. Maka oke. Untuk syarat balok T yaitu A kurang dari TF. Yaitu nilai A diketahui 50,58, TF yaitu 125 mm. Menghitung nilai C yaitu C sama dengan A per beta 1 yaitu 50,58 dibagi 0,85 sama dengan 59,503 mm. Untuk mengecek nilai pi yang akan digunakan yaitu sigma T sama dengan DT min C per C yaitu 442 dikurang 59,503 dibagi 59,503. Hasilnya yaitu 0,019 lebih dari 0,004. Maka pi yang digunakan sama dengan 0,9. Selanjutnya itu kita menghitung nilai MN. MN yaitu AS dikali FY dikali D min A per 2. AS 603,19 dikali 392 dikalikan 442 dikurang 50,58 dibagi 2. Yaitu mendapatkan hasil 985309112,15 Newton milimeter dan diubah satuan jadi kilonewton per milimeter mendapat menjadi 98,53. Selanjutnya itu kita menghitung nilai PMN. PMN sebenarnya 0,9 dikalikan 98,53 sehingga hasilnya 88,68 kN per meter. 88,68 kN per meter lebih dari 74,028 kN meter maka aman. Kemudian kita mengecek kita mendesain tulangan geser pada bagian lapangan. Di sini diketahui untuk nilai VU itu nilai VU juga didapatkan dari pemodelan pada SAP.
Kemudian untuk mendapatkan nilai VU, kita mendapatkan juga dari momen yang kita cari dari aplikasi SAP 2000 tadi, yaitu di sini diketahui VU yang kita dapatkan yaitu 84,328. Kita masuk kembali ke perhitungan yang tadi, VU yaitu 84,328 kilonewton per meter, yaitu nilai VU kita bagi dengan Pi, dibagi dengan 0,9 sehingga mendapatkan hasil 93,7 kilonewton per meter. Untuk menghitung nilai Vc, yaitu Vc sama dengan 0,7 dikali Pi, dikali Rho, dikali F Jackson, dikali B, dikali D, yaitu 0,17 dikali 1 dikali 22 kali 250 kali 500, sehingga hasilnya yaitu 467.500 Newton milimeter, sehingga hasilnya diubah satuan kilonewton menjadi 46,75. I kali Vc sama dengan 0,75 dikali 46,75, kemudian hasilnya itu 35,062 kilonewton. 1/2 Vc, 1/2 Pi Vc yaitu hasilnya 17,58, 5 Pi Vc hasilnya 175,31. Kita masukkan pada syarat ketiga, yaitu Pi Vc kurang dari VU kurang dari 5 Pi Vc, yaitu 35,062 kurang dari 84,328 kurang dari 175,31. Jumlah kaki yang kita pakai 2, AS yaitu 2 dikali 1/4 VD kuadrat dikali 2 kali 1/4 V 10 dikalikan 10 pangkat 2, hasilnya yaitu 157,079 mm persegi. Vc ditambah Vs, hasilnya lebih dari VU per Pi. 46,75 ditambah Vs sama dengan lebih dari 93,75, Vs lebih dari 93,7. Vs sama dengan AS kali FY kali D per S, hasilnya lebih dari 93,7 kali 10 pangkat 3. S sama dengan AS dikali FY dikali D dikali Vs, yaitu 157,079 kali 392 dikali 500 dibagi 93,7 dikali 10 pangkat 3, hasilnya 328,575 mm. Untuk mengecek syarat S, yaitu D per 4 sama dengan 500 dibagi 4 sama dengan 125, D per 2 yaitu 500 dibagi 2 sama dengan 250. Kemudian 8 dikali diameter tulangan utama, 8 kali 16,128 mm, 24 dikali diameter tulangan sengkang, yaitu 24 kali 10, 240 mm, dan juga 300 mm. Dari syarat di atas, pilih yang terkecil, yaitu 128. 128 kita pakai, dan kita pakai sengkang 2 kaki, sehingga menjadi S12 120. Kemudian pada balok kedua, untuk pengecekan pada balok kedua, sama seperti pada balok yang pertama tadi, kita harus mengetahui dulu nilai momen yang didapatkan dari aplikasi SAP 2000. Kita kembali ke aplikasi SAP 2000. Di sini kita harus memilih di sini kita harus memilih balok yang akan kita cek momennya. Seperti yang tadi, kalau tadi kita pilih balok satu, kemudian sekarang kita pilih di balok yang kedua. Kita klik balok 2. Oke, ini kita cek untuk momennya. Export Excel. Kemudian kita masuk ke Excel balok 2. Di sini sudah diketahui, sudah didapatkan untuk momen ultimate tumpuan yang didapatkan yaitu 103,49. Kita masukkan kembali ke perhitungan seperti balok pertama tadi. Kita masukkan ke rumus-rumus tadi. Di sini diketahui nilai momen ultimate tumpuan sebesar 103,49.
Untuk rumus-rumus dan tahapannya sama seperti tadi, sehingga dibagi dengan nilai pi 0,9 hasilnya 114,99. Kemudian kita asumsikan D dan DT, kita cari nilai P, P max-nya, kemudian kita pakai nilai P, asumsi 0,008, kemudian kita mencari nilai B dikali D pangkat 2, didapatkan hasil 400, 400, 4.003, 3.175,18. Kemudian mencari nilai B dan D yang proporsional, B 300, D sama dengan rumus yang tadi, akar dari B dikali D pangkat 2 bagi 300. Untuk nilai B dikali D pangkat 2 itu hasil dari perhitungan sebelumnya. Yang kita dapatkan H lebih dari D digunakan H 600 mm dan B 300 mm. Kemudian menghitung nilai D aksen dan D. D aksen yaitu selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang tambah 1/2 diameter tulangan utama. Kemudian kita menghitung dari nilai D. Setelah menghitung nilai D, kita menghitung as perlu. As perlu didapatkan 1300,80 mm persegi. Kemudian kita menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. Kita pakai diameter 16 sehingga hasilnya 201,06. Jumlah tulangan tarik perlu, yaitu kita mencari jumlah tulangan tarik yang harus seberapa banyak yang akan kita pakai. Di sini mendapatkan nilai 6,47 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 7 tulangan sehingga kita memakai tulangan sebanyak 7 untuk tulangan tarik. Kemudian kita mencari luas tulangan dengan diameter 16 mm. Kemudian rumusnya yaitu 7 dikali 1/4 VD kuadrat. Hasilnya yaitu 1407,43 mm persegi. Untuk menghitung JBD yaitu sama dengan yang tadi rumusnya sehingga didapatkan rumus 45,33 mm. Menghitung nilai D aksen dan nilai D. Nilai D aksen yaitu N luar di- N luar dikalikan selimut beton tambah diameter sengkang ditambah 1/2 diameter tulangan per N ditambah N dalam kali selimut beton tambah diameter sengkang tambah diameter tulangan tambah 25 tambah 1/2 diameter tulangan bagi N total. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan hasil 75,57. Kemudian untuk B, untuk mencari nilai D, yaitu H dikurang D aksen. Sama 600 dikurang 75,57, hasilnya yaitu 524,43 mm. DT yaitu H dikurang selimut beton, dikurang diameter sengkang, dikurang 1/2 tulangan utama. Hasilnya yaitu 600 dikurang 40 dikurang 10 dikurang 1/2 dikali 16. Hasilnya yaitu 542 mm. Selanjutnya kita menghitung nilai A. Menghitung nilai A, rumusnya sama seperti yang tadi. Kita mendapatkan hasilnya itu 98,34 mm. Untuk menghitung nilai C, C didapatkan hasilnya 115,70. Kemudian kita mengecek nilai Pi yang akan digunakan. Sigma T sama dengan DT dikurang C per C. Sama dengan hasilnya 0,0111 lebih dari 0,004. Karena sigma T lebih dari 0,004, maka Pi yang digunakan yaitu 0,9. Kemudian untuk nilai Mn, yaitu hasilnya didapatkan 271,899 kN per meter. Kemudian Pi Mn, Pi 0,9 dikali 271,899. Hasilnya 244,71. Lebih dari momen ultimate tumpuan tadi. Lebih dari 103,49 kilonewton per meter. Maka bisa dikatakan aman. Kemudian selanjutnya kita mendesain tulangan lentur balok pada bagian lapangan. Untuk desain tulang lentur balok pada bagian lapangan, kita juga harus
Kita harus mengecek nilai momen ultimate lapangan yang kita ketahui dari aplikasi SAP 2000 tersebut. Di sini kita ketahui untuk momen ultimate lapangan yaitu nilainya sebesar 96,487. Sehingga kita masukkan ke perhitungan momen ultimate lapangan sebesar 96,487 untuk langkah-langkah dan rumusnya sama sama dengan balok yang pertama tadi. Kita ubah momen ultimate lapangannya itu 96,487 dibagi pi 0,9 sehingga hasilnya 107,21. Kemudian kita mengecek syarat B efektif, yaitu B efektif kurang dari 8H sama dengan 8 dikali 600 hasilnya 4.800 mm. B efektif kurang dari SB per 2 yaitu 4.000 dibagi 2 hasilnya 2 mm. Dan B efektif kurang dari N per 2 yaitu 6.250 dibagi 8 sebenarnya 781,25 mm. Kemudian kita menghitung as perlu. Jadi didapatkan hasil 4.012 mm. AS perlu didapatkan hasil 651,16 mm persegi. Menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. AS yaitu hasilnya 21,06 mm persegi. Jumlah tulangan tarik perlu N kita mendapatkan 3 tulangan. Kita menggunakan 3 tulangan. Menghitung luas 3 tulangan dengan diameter 16 mm. AS pakai hasilnya yaitu 603,19 mm persegi. JBD hasilnya yaitu 76 mm. 76 lebih dari 25 mm maka oke. Menghitung nilai D aksen dan juga nilai D. D aksen hasilnya yaitu 58 mm dan nilai D yaitu 542 mm. DT sama dengan D, DT sama dengan 542 mm. Menghitung nilai A yaitu A sama dengan hasilnya 42,15 mm. Pmax hasilnya yaitu 0,017. P sama dengan 0,001. P kurang dari Pmax. Maka bisa dikatakan oke. Untuk syarat balok T, A kurang dari TF yaitu 42,15 kurang dari 125 mm. Menghitung nilai C. C hasilnya 49,586 mm. Pi yang akan digunakan yaitu 0, T 0,030. 0,030 lebih dari 0,004. Maka nilai pi yang digunakan yaitu 0,9. Menghitung nilai Mn yaitu Mn sama dengan 123,17 kN per meter per milimeter. Menghitung nilai Pmn yaitu Pmn hasilnya 110,86 kN per meter. 110,86 kN lebih dari momen ultimate lapangan tadi yaitu 96,487 kN, maka bisa dikatakan aman. Misalnya kita menghitung tulangan geser pada bagian lapangan. Untuk menghitung tulangan geser pada bagian lapangan, kita harus mengetahui nilai VU atau momen yang didapatkan dari aplikasi SAP 2000 tadi. Untuk di VU yang kita dapatkan dari balok kedua yaitu sebesar 107,823. Kemudian untuk nilai 107,823 kita masukkan ke perhitungan ke dalam rumus. Rumus-rumusnya di sini nilai PU pertama kita bagikan dengan Pi hingga hasilnya yaitu 119,8 kN per meter. Menghitung nilai VC yaitu VC hasilnya 67,3 kN. PVC hasilnya 50,475 kN. Kemudian 1 per 2 VC, 1 per 2 PVC hasilnya 25,375 kN.
dan juga 5 PVC hasilnya 252,375. Kemudian kita masukkan ke syarat kedua, di mana 1/2 PVC kurang dari VU kurang dari 5 PVC. 50,475 kurang dari 107,823 kurang dari 252,375, maka jumlah kaki yang kita pakai 2, AS yaitu 157,079, S yaitu 615,749. Untuk mengecek syarat S yaitu D per 4, 600 dibagi 4, 15 sama dengan 150, D dibagi 2 sama dengan 600 per 2 sama dengan 300, kemudian 8 dikali diameter tulang utama, 8 kali 16, 128 mm, 24 dikali tulangan sengkang sama dengan 24 dikalikan 10, 240 mm. Dari saat di atas kita pilih yang terkecil yaitu S sama dengan 150 sengkang 2 kaki. Kemudian kita masuk pada balok ketiga dengan bentang 5.250. Untuk balok ketiga sama dengan balok pertama dan juga balok kedua tadi. Pertama kita harus mengetahui momen ultimate tumpuan dan juga momen ultimate lapangan dari pemodelan dari balok ketiga tersebut. Kita kembali ke aplikasi SAP 2000, kita pilih untuk balok ketiga. Balok ketiga, oke. Ini kita mengecek momen tumpuan atau momen ultimate lapangan. Di sini diketahui untuk nilai momen ultimate tumpuan yaitu sebesar 69,1712. Sehingga kita masukkan ke dalam perhitungan momen ultimate tumpuan yaitu 69,713. Untuk rumus dan tahapannya sama dengan balok pertama dan juga balok kedua. Sehingga di sini kita kita dapatkan hasil perhitungan P, yaitu menghitung nilai D, yaitu kita cek pada bagian MN. MN yang didapatkan yaitu 89,07 kilonewton per meter, lebih dari momen ultimate tumpuan yang kita dapatkan dari SAP tadi 69,71 kilonewton per meter. Maka balok tersebut dikatakan aman. Di sini kita menggunakan ulangan sebanyak 4 ulangan dengan diameter 16 mm. Kemudian lanjut pada desain tulangan lentur atau penggeser pada bagian lapangan. Di sini kita menggunakan momen ultimate lapangan yang didapatkan dari aplikasi SAP tadi. Didapatkan nilai momen ultimate lapangan yaitu sebesar 63,5525. Kita masukkan ke dalam perhitungan dengan rumus yang tak sama seperti balok 2 dan juga balok 1. Di sini kita ketahui, kita dapatkan jumlah tulangan tarik perlu, yaitu sebanyak 4 tulangan. Dan juga kita banyak 4 tulangan, dan juga kita mengecek untuk pada nilai PMN, yaitu 89,07 kilonewton per meter, lebih dari momen ultimate lapangan yang didapatkan dari aplikasi SAP tadi, yaitu 65,553 kilonewton per meter. Aman. Kemudian lanjut pada desain tulangan geser pada bagian lapangan. Kita menggunakan nilai VU yang didapatkan dari pemodelan SAP 2000. Di sini pada aplikasi SAP 2000 kita dapatkan VU yaitu 84,063. Jadi pada kita masukkan ke dalam rumus dan perhitungan
yaitu menghitung nilai VC, sembilan- dapatkan hasil VC 44,88, PVC 33,66. Dan kita masukkan ke syarat ketiga dengan syarat 1,2 PVC kurang dari VU kurang dari 5 PVC, yaitu 16,83 kurang dari 84,063 kurang dari 168,3. Dengan jumlah kaki yang dipakai sama dengan 2, nilai AS yaitu 157,079 mm persegi, dan nilai S yaitu 356,569 mm. Kita mengecek syarat pada S, yaitu D4 sama dengan 400 dibagi 4 100, D2 sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200, kemudian 8 dikali diameter tulangan utama sebenarnya 8 kali 16 128 sama dengan 128 mm. Kemudian 24 dikali diameter tulangan sengkang hasilnya yaitu 24 dikalikan 10 sebenarnya 240 mm, kemudian 300 mm. Dari syarat di atas kita pilih yang terkecil yaitu S sama dengan 100 pakai sengkang 2 kaki. Kemudian kita lanjut pada gambar potongan balok. Di sini didapatkan pada gambar potongan balok, didapatkan pada balok pertama tumpuan kita menggunakan 5 balok lapangan dan juga 2 di bawah. Tulangan atas sebanyak 5, tulangan bawah sebanyak 2 dengan diameter 16. Kemudian pada balok lapangan kita menggunakan tulangan atas sebanyak 2, kemudian tulangan bawah sebanyak 3. Kemudian pada balok kedua kita menggunakan tumpuan pada balok atas sebanyak 6 dan juga pada balok bawah sebanyak 2. Kemudian pada balok lapangan kita menggunakan tulangan atas sebanyak 3, kemudian balok tulangan bawah sebanyak 2. Kemudian pada balok balok B3 kita menggunakan tulangan atas sebanyak, pada balok 3 kita menggunakan tulangan atas sebanyak 3, kemudian bawah sebanyak 2. Kemudian pada balok lapangan kita menggunakan tulangan atas sebanyak 2, kemudian tulangan bawah sebanyak 4. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang proyek yang saya buat mengenai mendesain balok, yaitu mendesain balok beton bertulang. Jika saya terdapat salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.